Hanya belum kita bacakan, wajar kalau seandainya ada penyimpangan, ada kesalahan yang tidak sesuai sebagai seorang penuntut ilmu ya. Terus juga ada laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan untuk berzina, dia cantik, punya jabatan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah, ini akan dilindungi nanti pada hari kiamat. Dan juga ada seseorang yang bersedekah tidak dipamerkan. Sayalah yang membantu ini, sayalah yang berjasa, sayalah, semuanya adalah saya. Tidak seperti itu. Ini yang akan dilindungi oleh Allah. Malah menyembunyikan, berupaya untuk menyembunyikan kebaikan yang dia lakukan, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Inilah 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang huru-hara pada waktu itu. Ini subhanallah perlu kita sama-sama renungkan. Jadi keadaan manusia setelah dikumpulkan, qala ta'ala, Allah taala berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mafmusun. Jadi bertanya-tanya, dan mereka itu tidak yakin bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada hari yang amat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan yang mengurus semesta alam. Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 5. Terus hadis ini yang saya pahami dari hadis ini yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari, yang saya pahaminya karena ternyata perlu juga kamus. Jadi sampai pertengahan 2 telinga aja. Tapi yang berikutnya yang saya ingin terjemahkan adalah yang berikutnya, tadnis syams yaumal qiyamati minal khalq. Matahari mendekat pada hari kiamat. Mendekat siapa? Mendekat manusia yang sedang berkumpul. Dari awal sampai akhir semuanya akan kumpul. Takunu minhum kamikdari mailin. Di antara mereka itu seukuran kamikdari mail, seukuran dengan mil. 1 mil. Kamikdarnya. Fayakunan nas ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia itu sesuai dengan ukuran amalan mereka ya, fil iraq. Karena saking panasnya berkeringat. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai kepada tumitnya. Wa minhum man yakunu ila rukbatih. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai 2 lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Di antara mereka ada yang keringat itu sampai tenggorokannya. Wa minhum man yulzimuhul irqu ilzaman. Ada juga di antara mereka yang diikat oleh keringat, benar-benar diikat. Wa asyara Rasulullah yubiyadihi ila bihi. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya yang mulia ke mulutnya, diikat oleh keringatnya sampai mulutnya terendam. Siapakah yang selamat pada hari ini? Dijelaskan dalam hadis ini, wa hunaka man yudhilluhu Allahu fi dhillihi dzalikal yaum. Di sana ada orang yang Allah naungi dalam naungannya pada hari itu. Hadis sab'ah, hadis yang 7 kelompok orang yang akan dinaungi. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu 7 orang yang dilindungi. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin di keluarga bisa. Mudah-mudahan kita termasuk pemimpin yang adil. Atau di sekolah punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dipertanggungjawabkan dengan yang dipimpinnya. Ustadz, pemimpin yang memimpin jamaah pengajiannya, apakah mau diarahkan kemana? Apakah diarahkan kepada hizbi? Apakah diarahkan kepada Allah dan Rasulnya? Itu juga sebagai pemimpin yang mengarahkan orang ke jalan mana? Jalan yang lurus
Apakah jalannya? Bisa jadi. Banyaklah keterangannya di sini, kitabnya ada buku yang berapa jilid menjelaskan tentang masalah ini saja. Subhanallah. Yang jelas perlu banyak baca, insya Allah. Ini hanya gambaran aja. Wasabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Biasanya pemuda itu pinginnya itu main-main, huru-hara, buru-buru, apa? Hura-hura. Apa kalau misalnya orang yang sekolah di STM misalnya tawuran. Mumpung masih muda, nanti udah tua melemah kan gitu ya, ya Pak Azam. Iya. Ras itu. Kalau masa muda itu seperti itu. Nah ini enggak. Imam Syafi'i, subhanallah. Yang lain pada main, dia mah nggak mau main. Pinginnya itu hubungannya dengan ilmu saja, itu Imam Syafi'i. Makanya jadi ulama besar. Jadi udah dicondongkan hatinya itu untuk tidak ingin main-main. Ya, seperti itu. Jadi itulah hanya contoh saja. Jadi maksudnya di sini bahwa seorang pemuda yang tumbuh perkembangannya itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ibadahnya, udah dibawa sama ibu bapaknya bapaknya kalau seorang laki-laki ke masjid semenjak kecil. Terus begitu terus dibawa tumbuh dalam kebaikan. Seorang pemuda tersebut tidak tergoda dengan wanita yang menggoda banyak. Biasanya waktu puber itu kan pemuda, dia tidak berupaya untuk kedip-kedipan dengan seorang perempuan yang dicintainya. Dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah dan tahu bahwa itu adalah haram. Mau dengan surat menyurat, misalnya I love you, saya cinta kamu, hanya gombal saja. Setelah nanti kita akan bersama-sama walaupun hidup sama kita kalau sudah meninggal tidak ikut ke kuburan. Tidak ikut ke kuburan, betul nggak? Ada ucapan. Dan orang yang biasa seperti ini mencari kesempatan di waktu kesempitan, berupaya untuk menebar pesona kepada semua perempuan. Menebar pesona biar tertarik. Dengan kalam-kalam yang manis. Itu kan kebiasaan pemuda seperti itu. Ini enggak. Taat kepada Allah di dalam beribadah. Nah ini yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya terus bertaubat, diganti semua itu yang salah-salah itu jadi kebaikan. Subhanallah. Al-Islamu yajubbu ma qablah. At-taubatu yajubbu ma qablah. Taubat itu bisa menghilangkan apa yang sebelumnya, diganti menjadi kebaikan. Yang tadinya biasanya kita itu memang menebar pesona kepada semua perempuan, sekarang sudah satu aja yang halal. Iya, seperti itu. Iya, apalagi sudah tua. Ini yang masih muda ya. Kalau masih muda, walaupun tetap aja, walaupun yang sudah tua juga ya, naluri fitrah kepada perempuan itu tetap aja ada. Makanya tambah tua tambah menjadi-jadi katanya. Seperti itu. Makanya subhanallah bahwasanya perintah untuk saum itu bukan hanya kepada pemuda yang belum nikah. Jadi perintah kita untuk menjaga agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan itu, walaupun sudah menikah tapi yang mengumbar hawa nafsunya banyak. Maka untuk menjaga hal tersebut, mereda syahwat yang menggejolak itu dengan cara saum. Fa innahu wija, karena sesungguhnya saum itu sebagai benteng. Jadi hitopnya bukan hanya kepada pemuda saja. Bagi yang sudah menikah juga biasakan untuk saum. Saum sunnah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki itu
Yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang hatinya selalu tergantung di masjid. Hatinya itu senang ke masjid. Senang ke masjid, senang gitu untuk ke masjid hatinya, dan sedih kalau seandainya jauh dari masjid. Subhanallah. Ini yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yang keempat, warujulani tahaba fillah, dua orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah. Kita semuanya duduk di sini dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di jalan Allah. Istama'a alaih, dua orang laki-laki, tapi ini sedang hitobnya dua orang laki-laki yang berkumpul di jalan Allah. Waqtaraqu alaih, dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka salah satu sebab yang menyebabkan seseorang imannya itu akan ada rasanya halawah. Jadi iman itu ada halawahnya, iman. Ada halawahnya. Jadi ada rasa manis yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang beriman. Nah, yang akan merasakan halawatul iman itu salah satunya itu adalah yang saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Itulah yang akan merasakan manisnya iman. Sehingga dia akan istiqomah, tegar terus.